السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم مبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن وترحم وتعطف على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا وطبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, salah satu dari rumah Allah yang besar, megah, yang selalu menjadi saksi untuk kita nanti kelak di hari kiamat bahwa kita adalah jamaah karim, sehingga nanti jamaah karim insyaallah menjadi rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminmu kurang banter. Tunggu kita di rombongan Nabi kok lemes. Yang menjadikan kita itu bernilai, menjadikan kita itu mulia, itu Nabi Muhammad. Kita ini apa gitu ya? Kita ini ya umur paling pendek, ya kan? Usianya yang paling pendek kita ini umat Nabi Muhammad. Tubuhnya juga yang paling pendek. Kita ini yang paling pendek, mentok 2 meter. Ya, itu pun jarang gitu. Pemain bal-balan 2 meter aja, oh no, jarang paling ya. 190, 195 gitu-gitu. 2 meter lebih itu jarang. Kekuatan juga yang paling lemah kita ini. Bangun rumah harus pakai molen, ya, pakai dayamik, ya, pakai pacul, pakai alat-alat begitu, lemah. Usia paling pendek. Apalagi tadi tubuh paling pendek. Kekuatan yang paling lemah. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Makanya jangan hinakan diri kita. Ojo gawe isin Kanjeng Nabi. Jangan buat malu Nabi Muhammad. Nabi sudah berjuang buat kita. Ini ngisor ya. Nabi sudah berjuang buat kita. Kok kitanya leda-lede? Kok kitanya tidak ada balas budinya untuk Rasulullah? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang itu kalau berbuat baik ya dibalas kebaikan. Orang yang paling baik sama kita itu Nabi Muhammad. Yang paling perhatian sama kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian sebelum kita muncul, sebelum orang tua kita muncul, sebelum kakek nenek kita muncul, Nabi sudah perhatian sama kita ini yang sudah muncul saat ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dekatkan diri kita ke Rasulullah. Aplikasikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Karena yang membedakan itu
bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi, itu yang membedakan. Kalau kita ikut sunnahnya Nabi, menjadikan Nabi uswatun hasanah, maka di situ kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Satu saja contoh yang akan kita bahas malam hari ini. Gak perlu banyak-banyak, satu dulu untuk menutup kajian kita di malam hari ini. Satu aja, yaitu tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seberapa banyak kita ingat ke Nabi Muhammad? Seberapa banyak kita nyebut nama Nabi Muhammad? Nabi itu sebelum kita ada, kita diingat terus. Diingat-ingat terus, diiling-iling terus. Keluarganya kalah, umatnya yang diingat-ingat terus. Dirinya tidak dipikir sama sekali, umatnya yang dipikir. Yang diingat-ingat itu kita. Kok kita nggak pernah ingat-ingat Nabi Muhammad? Kita kalau mau masuk kamar mandi ingat Nabi Muhammad. Ketika istinja cebok ingat Nabi Muhammad. Keluar kamar mandi ingat Nabi Muhammad. Mau makan ingat Nabi Muhammad. Mau tidur ingat Nabi Muhammad. Bangun tidur ingat Nabi Muhammad. Mau kerja ingat Nabi Muhammad. Setiap saat ingatlah Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya Nabi Muhammad hidup bersama kita. Hayyun fi qulubina, Nabi hidup di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa man ahya sunnati faka'annama ahyani atau faqad ahyani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, seakan-akan dia menghidupkan aku kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Diingat terus Nabi Muhammad. Terus tadi disebut nama Nabi, disebut terus. Sholawat itu jangan mandek, jangan berhenti, terus sholawat sama Nabi, baik lisan ataupun hati. Terus sholawat sama Nabi. Karena sholawat itu yang salah satu yang paling luar biasa, yang bisa untuk membalas budi untuk Nabi Muhammad. Itu sholawat. Sholawat paling besar cara untuk membalas budi ke Nabi Muhammad. Di antaranya tadi menjalankan sunnahnya, dan di antara juga yang paling agung apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu cara balas budi kita ke Nabi. Diingat terus dengan menjalankan sunnahnya. Yang kedua dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi ini luar biasa. Luar biasa. Fadilahnya itu tak terhingga. Keutamaannya itu tanpa batas, unlimited. Sholawat Nabi Muhammad. Tidak pernah ada yang mendapatkan keistimewaan sholawat yang seperti ini. Rasul yang lain, Nabi yang lain, tidak ada. Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika turun firman Allah, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi, enggak berhenti. Dari Nabi belum ada sampai kapanpun tak terhingga, unlimited. Sholawat Allah dan malaikat itu terus, gak mandek-mandek. Kalau kita masih mandek, kalau kita masih nunggu tim hadroh sholawatan, kadang-kadang tim hadroh bengak-bengok, kita gak ikut. Semikir banter cukup. Kitanya gak ikut. Kitanya gak ikut. Sholawat terus kepada Nabi Muhammad SAW, jangan berhenti. Allah dan Nabi malaikat selalu bersolawat. Yusallun fi'il mudhari', selalu bersolawat. Setelah itu Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti solawat ini langsung ijazahnya dari Allah. Kalau kita wirid, zikir, rotib, kan minta ijazah ke guru, minta sanad, minta ijazah Habib rotib haddad, minta ijazah Habib rotib Attas, minta ijazah Habib wiridnya Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili Hizbul Bahar misalnya, zikir ini, zikir itu. Tapi kalau sholawat, langsung yang mengijazahi kita Allah Ta'ala lewat Al-Quranul Karim. Udah luar biasa itu. Satu-satunya wiridan zikiran yang tanpa ijazah dari manusia
langsung dari Tuhan itu cuma sholawat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allah turun tangan mengijazahi kita. Masa ijazah dari Allah kita nggak pegangi? Masa yang mengijazahi Allah langsung, sanatnya langsung lagi, nggak pakai wasilah loh ini. Langsung. Biasanya kan an Habib siapa, an kiai siapa, an ustadz siapa, an syekh siapa. Ini langsung anillahi ta'ala. Langsung. Kowe sholawat iki nglampahi sanate sekondi. Anillahi ta'ala. Langsung. An Allah subhanahu wa ta'ala. Saking Gusti Allah langsung. Lho kok iso? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dari situ ulama mengambil intisari tidak perlu ijazah. Ijazahnya langsung saking Allah. Masya Allah, luar biasa sholawat. Makanya memperbanyak sholawat itu hal yang bagus. Karena satu-satunya kita bisa melakukan sesuatu yang sama dengan perbuatan Allah itu sholawat. Jadi kita melakukan sesuatu yang Allah juga melakukannya, itu cuma sholawat. Enggak bisa. Kita menciptakan bisa? Enggak bisa. Iya toh? Enggak bisa. Kita ngasih jantung? Enggak bisa. Ngasih umur? Enggak bisa. Ngasih nafas? Enggak bisa. Ngasih udara? Enggak bisa. Ngasih oksigen? Enggak bisa. Satu-satunya yang bisa dilakukan Allah, yang kita juga bisa lakukan, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah. Kan tadi kan innallaha wa malaikatahu yushollun. Allah sholawat, kita juga sholawat kepada Nabi. Jadi sama. Walaupun nilainya berbeda. Tapi paling tidak apa? Mengikuti apa yang dilakukan, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Hebat. Melakukan yang dilakukan sama Tuhan. Hebat sholawat ini, tidak main-main. Ketika turun ayat tadi, Sayyidina Abu Bakar ini pinter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang ke Nabi. Karena Allah itu nggak pernah mengasih keistimewaan ke Nabi Muhammad, kecuali umatnya pasti dikasih juga keistimewaan. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini nyutik, ngerti nyutik ya? Dicutik gitu loh. Biar turun wahyu yang lain, biar kita nih umatnya dapat, nggak Nabi Muhammad tok. Datang ke Nabi, Nabi, setelah turun ayat ini, kok biasanya itu kok kita umatnya Nabi kok ya dapat gitu loh, dapat keistimewaan. Ini dapat juga gak Nabi? Subhanallah, turun firman Allah. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur ila akhir ayat. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian umat Nabi Muhammad, plus malaikat Allah juga solawat kepada kalian umat Nabi Muhammad SAW. Dapat. Alhamdulillah. Jadi malaikat itu tiap saat juga solawat kepada kita. Allah tiap saat juga solawat kepada kita. Kalau kita ikut Nabi. Kalau kita itu merasa umatnya Nabi. Kalau kita itu menjadikan Nabi Muhammad uswatun hasanah. Allah selalu bersolawat kepada kita. Malaikat mendoakan kita. Jangan khawatir. Didoakan. Bayangkan, makanya banyak yang jadi wali, derajat makomnya tinggi, martabatnya tinggi di sisi Allah, dekat, bisa gini, bisa gitu, kelebihan yang karomah yang luar biasa. Kenapa? Lah, dia itu disolawati sama Allah kok, naiknya cepat. Malaikat yang nyolawati kok, cepat naiknya, gampang, karena dia dekat ke Rasulullah. Jadi Allah juga solawat sama dia, malaikat juga solawat kepada dia, jadi naiknya cepat. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, luar biasa. Bahkan diriwayatkan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Orang yang berhasil mendapatkan predikat mengikuti Nabi Muhammad, selalu mengingat Nabi Muhammad, ingat sama Nabi, nyebut namanya Nabi, ketika meninggal malaikat datang bilang, Allah kirim salam sama kamu. Belum meninggal tuh kita dapat kirim salam dari Allah. Allahumma. Asal apa tadi? Selalu ingat sama Nabi. Selalu nyebut namanya Nabi. Gak bakal lupa Allah sama kita. Ketika kita mau meninggal, Allah berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Pasti nanti akan diucapi sama Allah. Malaikat datang sebelum kita meninggal, ketika sakaratul maut datang. Allah kirim salam sama kamu. Rasulullah kirim salam sama kamu. Wah, nikmatnya kayak apa itu? Wah, yang guyu matimu. Guyu. Senyum kamu meninggalnya. Wah, Allah kirim salam. Wah, enak. Wah, Nabi Muhammad kirim salam. Wah, swarga ini jelas sih. Tak mungkin ora ini. Nah, mungkin enggak ini.
Allahumma amin. Wah, luar biasa. Luar biasa. Gak main-main. Dan juga sholawat kepada Nabi. Satu-satunya amalan yang gak mungkin ditolak sama Allah. Gak mungkin. Ente walaupun pamer sholawat kepada Nabi, tetap diterima sama Allah. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Selalu kalian sholawat kepada Nabi, kata seorang penyair. Sholawat toh sing akeh. Kenapa? Karena pasti diterima sholawatnya kamu itu, gak mungkin ditolak sama Allah. Kalau amal kita yang lain, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, wakaf kita, infak kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, itu masih mungkin ditolak. Kenapa? Gak ikhlas, riya, pamer, pengen dipuji, macam-macam lah. Masih prosesnya panjang. Tapi khusus sholawat kepada Nabi, tanpa proses, langsung. Biwiri hisab, gak pakai ditanya, gak pakai proses, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penyebab utama dekatnya kita sama Rasulullah memperbanyak sholawat, bukan yang lain. Bukan yang lain, memperbanyak sholawat. Apa kata Nabi? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat sama aku, yang berhak dekat sama aku di hari kiamat, yang paling banyak sholawat. Shalawat Nabi Muhammad. Paling banyak sholawat kepada aku. Itu yang paling dekat. Dalam riwayat yang lain, man shalla alayya alfan. Siapa orang yang rutin sholawat kepada aku 1000 kali, kata Nabi. Zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Ad-Durrul Mambud, khusus tentang sholawat kepada Nabi, fadilah sholawat. Artinya apa? Siapa orang yang rutin sholawat kepada aku, kata Nabi, 1000 kali, dia rutin tiap hari 1000 kali sholawat sama Nabi, nanti pundaknya akan jajar dempet sama pundakku ketika masuk pintu surga. Tuh. Dari dekatnya tuh. Jadi berarti ini, berarti ini. Itu sampai nama Nabi diibaratkan seperti itu. Sampai bakal dempet, bakal gesek, bakal nempel pundaknya sama pundakku ketika nanti masuk pintu surga. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maneman kita nggak sholawat sama Nabi rutin 1000 kali. Oh, riwayatnya ono kok. 1000 ki sedih lu Kang. WA lu suwi. TV lebih lama, YouTube lebih lama, Instagram lebih lama, TikTok lebih lama, game lebih lama. Sedilu, wes saya wugi sedilu. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Paling 10 menit 15 menit saya wunya. Ya enggak? Sedilu. Itu yang paling dikit lah, sallallahu alaihi Muhammad paling dikit. Kalau mau sholawat nariyah ya rotok suwi sithik. Ya, mungkin sejam gitu. Mungkin segitu. Bebas. Bebas itu sholawat sama Nabi SAW. Wah, luar biasa. Dan Nabi itu nanti mengenali kita di akhirat juga yang paling banyak sholawat. Sholawatmu sidik. Kiki sapa to ngaku-ngaku umatku ki sapa? Ente sapa? Lali Nabi sama kita, lupa, enggak dianggap umatnya. Sholawat enggak pernah nginget Nabi, enggak pernah. Karena setiap kita sholawat kepada Nabi diriwayatkan, itu ada malaikat yang menyampaikan khusus. Jadi ada malaikat, jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ada malaikat khusus juga berdiri di samping makomnya Nabi, khusus menerima laporan sholawat tiap umatnya Nabi. Misal sekarang ini anak misalnya, nih jam ini, detik ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sekarang ini, walaupun kita nggak kelihatan, ada malaikat yang langsung ke sana ini. Ini sekarang ada ini, seret berangkat deh. Dek ini berangkat, ini sekarang dia sudah sampai, nyampaikan sama malaikat sampingnya Nabi. Sekarang dia menyampaikan ke Nabi Muhammad. Saat ini, barusan saya sholawat tadi. Nabi, barusan ada salah satu umatmu, keturunanmu dari Masjid Agung Jawa Tengah Indonesia. Namanya Muhammad bin Farid bin Muhammad bin Idrus Sakbini loh disebutnya. Al-Mutahhar barusan bersolawat kepadamu. Loh. Kan ingat Nabi? Oh, Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Nanti anak sholawat lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat tekoneh. Nabi barusan ada yang sholawat namanya Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Loh, tambah sering
tambah krungu terus. Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, Muhammad bin Farid. Yo iling. Siapa sing jenenge Muhammad Farid Al-Mutahhar di akhirat itu? Ini orangnya. Ini. Jenengmu bolak-balik tak ngrungokke. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Nama kamu tuh bolak-balik saya dengar tiap hari, saya dengar nama kamu, malaikat laporan terus. Ini ente banyak sholawatnya ya, dekat sama Anas ini. Masya Allah. Allahumma. Jadi caranya kita dikenal sama Nabi, perbanyak sholawat, tambah kenal Nabi sama kita. Sak bapak awake dhewe, sak mbahe awake dhewe dikenal sama Nabi. Berkahnya kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, doa kita akan diijabahi. Diriwayatkan doa yang tanpa diawali dan diakhiri sholawat niku temangsang. Ngerti layangan temangsang? Nyantol, nyangkut, ndak akan diterima sama Allah, nggak akan sampai ke Allah. Nyantol ning langit itu nyantol temangsang, ndak akan sampai ke Allah. Tapi diawali sholawat, diakhiri sholawat, doa kita mustajab. Diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru doa sebutno hajatmu kabeh dunia akhirat. Bariku ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Gak mungkin dah. Diawali sholawat, diakhiri sholawat. Gak mungkin dah qabul. Pasti qabul. Gak mungkin dah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sholawat ini adalah di antara cara yang paling gampang, paling ringan, paling mudah, dan paling ampuh juga untuk mendekatkan kita ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dekat dengan Rasulullah, ya pasti dekat sama Allah, nggak mungkin nggak. Karena pintu satu-satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kalau mereka mencintai Allah, wajib mengikuti Nabi Muhammad. Harus lewat Nabi Muhammad. Harus ikut Nabi Muhammad. Baru yuhibbukumullah, baru akan dapat cinta Allah. Kalau enggak lewat Nabi Muhammad, enggak akan dapat cinta Allah. Harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita menambah semangat kita untuk sholawat kepada Nabi. Bukan cuma di bulan Maulud, bukan cuma di bulan Rabiul Awal. Sholawat itu kapanpun, sak karepmu, sak tutuk-tutukmu, sebanyak-banyaknya, dalam keadaan apapun, tanpa larangan. Silahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup. Ada yang mau tanya? Masya Allah tadi yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar. Untuk selanjutnya yaitu boleh sesi tanya jawab. Mungkin hanya beberapa pertanyaan dari jamaah putra maupun putri. Bisa maju ataupun ditulis kertas boleh. Silahkan. Yang mau tanya? Atau ini saya dulu, Bu. Ini tadi ada pertanyaan dari belakang. Adakah doa atau amalan untuk meredakan emosi pada diri sendiri atau biar enggak emosional? Itu doa caranya bagaimana, Bib? Bismillah. Caranya ta'awud. Jadi orang yang menahan amarah, menahan emosi, ya, cara yang paling ampuh diantaranya adalah ta'awud. Dia berlindung dari setan. Karena emosi itu datangnya dari setan ketika kita melampiaskannya. Ya, orang-orang yang menahan amarah, menahan emosi dipuji Allah dalam Al-Quran. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan amarahnya, menahan emosinya. Jadi ta'awud dan sambil dia wudu. Jadi dia wudu. Setelah wudu, insyaallah hilang. Masih emosi, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah, insyaallah
Enggak apa? Enggak emosi lagi. Dulu tuh kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi emosi, itu orang-orang sudah tahu cara. Jadi berarti kuncinya melelehkan, meluluhkan hati Sayyidina Umar kalau emosi itu baca Quran. Sayyidina Umar kalau lagi mau marah, mengamuk, no, bacakan ayat Quran langsung, mas, kayak ngamuk wis. Tidak bisa marah lagi sudah. Langsung halus gitu Sayyidina Umar kalau dengar Al-Quran itu, masya Allah. Itulah apa menahan emosi itu bagus, dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu termasuk sifat Nabi Muhammad SAW. Oke, silahkan buat jamaah yang mau ada pertanyaan, monggo, tidak usah malu-malu. Kita akan tahu bulan kemarin juga beliau Habib Muhammad jadwalnya full di luar kota, tidak bisa menyempatkan waktunya di Masjid Agung. Ini kan sebagai rasa temu kangen kita. Tidak ada pertanyaan atau gimana? Pinter kabeh to. Besok gantian enggak ngisi pengajian ini gantian digilir. Oh, nggih, monggo Mas silakan maju. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula takdimi Habib Muhammad bin Farid Thohir. Ngapunten Habib, jadi bertanya tentang akhlak para sahabat untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diaplikasikan dengan kita saat ini untuk mengaplikasikan para ahlul bait. Ini menika Al Habib Muhammad Thohir. Sampun Habib. Jadi memang untuk membalas budi Nabi yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu memang berbuat baik kepada keluarganya Nabi. Ya, seringan anak nyampaikan itu, videonya juga viral tuh. Anak nyampaikan kan firman Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Allah perintahkan Nabi Muhammad, ini perintah langsung dari Allah supaya umatnya tahu Allah yang perintahkan. Allah perintahkan Nabi Muhammad, suruh ngapain Nabi Muhammad? Suruh ngomong apa? Nabi bilang begini sama umatnya, sama sahabat, aku enggak minta upah, enggak minta balasan apapun kepada kalian. Satu tok ini saya minta, satu aja ini. Berbuat baik sama keluarga saya. Sayangi anak turun saya. Dah itu tok. Itu balas budi kita ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu yang Allah perintahkan langsung untuk kita. Ya. Tidak mungkin lah dengan berbuat baik sama cucunya Mbah Lali, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Ada orang, misal kamu punya cucu kamu dibayari sekolah, di sekolah ke sampai kuliah, gitu. Dibeli ke macam-macam. Kan sebagai simbahnya kan ketika diceritakan, oh fulan ini masya Allah sama cucunya jenengan apa di sekolah ke, di kuliah ke, diperhatikan ini, oh masya Allah dirangkul, dijamu luar biasa. Nah itu manusia biasa aja begitu. Apalagi manusia luar biasa Nabi Muhammad yang paling pandai berterima kasih. Makanya Nabi bersabda, siapa orang yang berbuat baik kepada keturunanku, tapi keturunanku belum bisa balas budi kepada dia, aku langsung di hari kiamat yang akan balas budi sama dia nanti. Jadi Nabi langsung yang balas budi sama orang yang baik sama keluarganya Nabi SAW. Ya, dengan kemampuan masing-masing. Kowe isone ngopo? Oh saya bisanya itu bantu keluarganya Nabi bab ini. Bab itu aja, itu lakukan dengan tulus. Bab ini dengan tulus. Cintai semua keluarganya Nabi tanpa terkecuali. Jangan cuma satu, fanatik buta, enggak. Semuanya habaib cintai. Semuanya tanpa terkecuali. Sing sesat, sing lurus, sing bejat,
sing taat, semuanya darah dagingnya Nabi di dalam dirinya. Iku duduk urusanmu, Kang. Mbak, itu urusannya Kanjeng Nabi, Mbak itu biar urusan mbek Mbak. Sing jewer mbek ben Mbak, ngono lho. Sing nyelentik biar mbahnya. Itu urusanmu. Anaknya orang ente marahi gimana? Yo ngamuk bapake. Ya anakku kok. Kan begitu. Iki putuku kan begitu. Ben Mbak sing ngurusi, biar Rasulullah yang ngurusi. Sing nyelentik, sing jewer ben Kanjeng Nabi. Wis gitu aja. Urusannya jenengan mencintai mereka. Nah, tapi kalau urusan ngikuti yang lurus. Ikuti yang lurus, yang mustaqim, yang istiqomah, yang benar akidahnya, ahlus sunnah wal jamaah, yang kelihatan ilmunya, sanadnya, ibadahnya, takwanya, imannya, itu yang diikuti. Tapi cinta, kabeh, semua wajib ente cintai. Nggak boleh ndak. Ente misal mau masuk surga, nah ente soleh, masjid, tempat ente, hobinya di masjid. Masya Allah, kitab kutu buku, ora kutu, coro, wis buku wis diwoco kabeh diwoco, perpustakaan apal kabeh. Masya Allah, dakwah terkenal muridnya jutaan. Nyakiti satu keturunannya Nabi. Tuk, masuk surga. Ketok ibu tuni Nabi siji ketok yang disakiti. Nabi, ini dulu pernah nyakiti saya ini. Loh, pernah nyakiti kamu? Bilang sama malaikat Nabi tinggal, rokok ingin rokok. Ngopo nyakiti cucunya anak kok masuk surga tuh ngapain? Rokok. Ngapain saya mensyafaati orang yang nyakiti keturunannya saya? Rokok. Nggak mungkin. Jadi semuanya jangan disakiti. Jangan kecewakan mereka. Sayangi mereka. Hormati mereka. Baratnya kamu di hadapannya Nabi. Iki Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Jangan lihat sifatnya, mungkin manusia. Aku yang menungso. Kekurangan saya juga banyak. Dosa saya juga banyak. Aib saya juga banyak. Cuman Allah nutup aib saya. Kalian husnudzon sama saya. Selesai, ikut tok wis. Yang menjadikan kalian itu mau datang rame-rame ke pengajian saya, husnudzonnya kalian sama saya. Saya manusia biasa. Nah, sing barokah iku Kanjeng Nabi. Nek aku ora putune Kanjeng Nabi ora rame koyo ngene, kan begitu. Kan begitu. Karena saya sayyid, karena saya dzurriyah, makanya kalian sampai khidmah, sampai datang, mau dengarkan, mau mengamini doa saya. Nek ndak apa aku, ndak apa-apa. Kan begitu. Nah, jadi jangan sakiti mereka, jangan kecewakan mereka. Sayangi mereka. Pasti kalau kamu nyayangi mereka, ono sing kenal, ada yang deket sama kamu akrab, ya diiling-iling awakmu. Meh mlebu rokok. Jangan, ya Allah, Nabi ngomong baik. Ini dulu teman saya duduk, ini koncoku majelis iki. Ini teman saya duduk, ini teman saya majelis ini. Oh, ya syafaat ya Kanjeng Nabi. Syafaat dapat hak prioritas. Kenapa? Berbuat baik ke keluarganya Nabi, prioritaskan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dulu masuk surganya. Allahumma amin. Cukup ya. Selalu. Ya, saya ini dari Jawa Timur, belum pulang rumah. Mau perjalanan ke Tuban itu meh 6 jam. Jadi nunggu terus 6 jam. Terus tadi acara pertama di Tawangmas. Terus ke sini, ya, tak cancel kok mesake umatnya Kanjeng Nabi, ya, nunggoni neng kene tak cancel mesake, ya wis lah, tak teko wae, tak sempetno walaupun awake kesel tak apa-apa, tugasku wisan, ya, saya kira itu mudah-mudahan sedikit yang penting diamalkan, tak sesuai-suai, majelis itu sedikit, tapi diamalkan, sesuai lali kabeh, ya, tidak diamalkan malahan, diamalkan, sedikit diamalkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang sudah beliau sampaikan sedikit, jelas, singkat, padat, namun istimewa. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi
hari ini memang tadi hujan deras di sini, banjir juga Jalan Gajah. Ini masya Allah jamaah ternyata masih banyak, berarti kan memang benar-benar rindu kali panjenengan kata. Dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga perhatiannya. Mungkin sebelum saya tutup, doa terlebih dahulu saking Habib Muhammad. Monggo. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.